Ya, Ewan Mania dimanapun Anda berada, semalam kita sudah dihibur luar biasa setelah kita sempat stres mau nonton di mana. Padahal kalau yang tanya, Mas nonton di mana, Mas nonton di mana? Selalu saya jawab dengan nontonnya di TV, Mas, nggak mungkin di radio, saya bilang. Iya. Saya sudah protes ke boleh nyebut nama ya ini ya, First Media waktu itu kan semua dipangkas, dikurangi karena kebetulan channel saya kebanyakan olahraga kan, udah nggak ada box spot, hilangkan semua. Ternyata waktu itu selisihnya cuma segini Pak, saya tahan dulu, sabar. Tanpa sengaja anak saya jalan-jalan, loh ini ada F1 di TV 4, Champion 4. Oh alhamdulillah ternyata saya masih bisa menemukan gambar dengan kualitas yang luar biasa. Dan Iwan Menias Main Balap selalu mengingatkan kita tetap prokes dan dukung terus pemerintah karena ini semua lini bisnis sudah dibuka, event olahraga sudah dibuka. Yang senang pasti teman saya Asa karena ini hidupnya banyak di olahraga. Jadi sudah dibuka, ini semuanya bisa hidup kembali dan kuncinya adalah prokes. Seperti biasa saya tidak akan banyak jokes di sini karena hari ini saya ingin bersyukur saja. Selamat untuk Asa untuk peluncuran sepeda Wednesday AJ5, betul ya saya? Iya. Gimana kemarin launchingnya, Asa? Gimana? Ya ini kebetulan lagi di Jakarta, jadi ada 2 kegiatan. Yang pertama bukan launching sih, sneak peek perkenalan sepeda baru, sepeda karbon merek saya dan partner saya John Bumiharjo. Ya. Sepeda karbon aerodinamis, bisa dicek di IG-nya Wednesday Bike. Tapi juga yang lebih penting hari ini Mas Dewo, kita semua tolong di komen di bawah nanti ucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Dewo karena tepat hari ini kok ya pas jadwalnya podcast ulang tahun, Mas Dewo merayakan ulang tahun ke 60 kurang 4. Ya terima kasih Asa, jadi terima kasih di usia saya seperti ini Asa masih percaya dengan saya walaupun saya berkali-kali bilang cari partner anak muda. Saya nggak tahu, saya berkali-kali cari anak muda, saya sudah terlalu tua. Dan sebagai rasa syukur, teman-teman saya akan bagikan topi McLaren-nya Sergio Perez, pahlawan tadi malam yang akan membahas Asa soal Sergio Perez. Kemudian ada kaosnya McLaren juga, masih Honda, jadi masih Vodafone, apa ya? Honda ya ini ya, masih Honda. Itu Honda kemarin, ya. Nah, kemarin. Jadi barang-barang ini koleksi saya beli tahun 2018 saat nonton di GP Suzuka. Jadi pertanyaan cukup mudah, hanya yang nonton podcast ini yang bisa menjawab karena di IG saya banyak penggemar olahraga yang lain, tapi saya kepingin 2 barang ini benar-benar sampai kepada Ewan Mania yang nonton podcast ini. Nah, nanti ada IG saya Dewo Pratomo Dewo Pratomo ya. Dewo Pratomo. Ya. Jadi foto saya dengan Michael Schumacher di situ ada clue DP56 A Nikita, B Nyai. Jadi pertanyaannya adalah khas Ewan Tim itu pembalapnya adalah A Nikita, B Nyai. Cara menjawabnya harus dengan main balap atau MBA, MBB. Jawabannya begitu, harus ada main balap atau disingkat MB. Harus ada itu. Jadi jawaban Anda kalau sudah ada main balap mau benar atau salah, saya benarkan. Tapi harus ada main balapnya loh. Kalau nggak ada nggak. Karena saya pengen tahu bahwa ini teman-teman yang benar-benar nonton podcast ini. Kalau tidak akan dapat. Setuju? Jadi pertanyaannya apa Mas Dewo? Diulangi. Pertanyaan cuma sederhana, nanti ada di feed saya ada. Oh, di IG-nya ya.
IG saya David, itu ada kode DP56 A Nikita, B Nyai. Jadi kalau kita plesetin aja, kalau Nikita Mirzani itu kan biasa dipanggil Nyai, tapi ini kan Nikitanya Ekbat. Jadi A Nikita, B Nyai. Tapi jawabnya satu orang hanya satu kali, supaya saya bisa mengundi dengan gampang dan hanya berlaku untuk yang bisa dilayani dengan paket atau dalam Indonesia saja. Itu saya. Okay. Siap. Jadi selamat ulang tahun Mas Dewo. Terima kasih kadonya buat yang mengikuti podcast ini. Jadi ikuti IG-nya Mas Dewo @dewopratomo. Nanti ada kuisnya di situ dan hadiahnya nanti dipilih dari situ. Jadi moga-moga tambah semangat ngikuti F1 dan terus ngikuti podcast kita ini Mas Dewo ya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tapi kalau permintaannya tadi cari partner yang muda aja, saya lebih senang Mas Dewo supaya saya jadi yang paling muda terus. Jadi ini kebalikannya yang kita tonton semalam. Jadi hostnya cantik, tinggi, muda, narasumbernya Mas Arief kelihatan tua. Iya, kita senang juga tuh kemarin karena Mas Arief Kurniawan, idola saya waktu saya masih muda ngikutin F1, sekarang masih setia jadi komentator F1. Jadi terima kasih Mas Arief, nggak capek-capek ngeladeni F1 mania di Indonesia. Jadi ya, cuman Mas Arief kemarin ketika ngomong ke saya katanya kayaknya cuman qualifying sama race dulu, tapi ternyata syukur alhamdulillah semua sesi kan masih ditayangkan Mas Dewo ya. Iya. Di channel Champions itu, jadi buat penggemar F1 di Indonesia tidak ada perlu lagi kekhawatiran, minimal sampai akhir musim ini F1 masih bisa ditonton secara komplit. Itu aja. Oke. Baik, Mas Arief, terima kasih. Walaupun saya nontonnya bukan Anda karena sebelah Anda terlalu cantik. Oke, ini semalam balapan yang sangat luar biasa. Tapi kita tampilkan dulu, biasa ya. Jadi balapan tadi malam, Mas Dewo, adalah untuk kali ke-12 dalam sejarah F1 semua pembalapnya finish dan 3 kali terjadi tahun ini. Jadi sepanjang 50-an tahun F1, lebih mungkin 50 tahun. Selama berpuluh-puluh tahun F1 hanya 12 kali semua pesertanya finish dan 3 kalinya itu terjadi tahun ini termasuk tadi malam. Yang satunya sebenarnya sih agak curang dikit sih karena Grand Prix Belgia ya Mas Dewo. Kan hanya 2 lap 3 lap saja waktu itu kemudian dihentikan. Tapi apapun 3 kali tahun ini semua pembalap finish, itu menunjukkan betapa reliability di F1 ini sekarang semakin luar biasa. Jadi kalau dulu 20 tahun lalu, 10 tahun lalu kita mengharapkan ada mobil rusak, mesin rusak, sekarang semakin sulit gitu aja. Dan ini top 10-nya, balapannya relatif basah dari awal sampai akhir, tidak hujan sebenarnya, tapi sirkuitnya tidak kering-kering, sehingga itu memberi drama yang berbeda dari Sochi kemarin yang sebenarnya tidak hujan, hanya disiram ember pada lap-lap terakhir. Nah, sedangkan yang ini hujannya di awal, tapi nggak kering-kering. Ini top 10-nya, jadi ya selamat kepada Valtteri Bottas. Ini kemenangan ke-10. 10 kali menang sudah. Moga-moga masih bisa menang lagi sebelum pindah ke Alfa Romeo untuk beberapa tahun ke depan. Sayang memang. Mercedes cuma 10. Iya. Nggak sayang dengan mobilnya ini. 10 kali dan beruntung menang karena ini udah setahun lebih nggak menang. Dan kalau tahun ini nggak bisa menang, maka betapa menyia-nyiakan kesempatan di Mercedes karena dia tahun 2018 juga nggak menang sama sekali. Jadi dia masih bisa mendapatkan satu kemenangan dan kemenangannya sangat dominan, sangat tenang. Dan nanti kita jelaskan kenapa dia kemarin sama sekali tidak ngotot. Gitu. Kemudian memang dua Red Bull ada di peringkat 2 dan 3. Verstappen akhirnya ditemani oleh Perez dan Perez menjalankan tugas dengan baik. Nanti kita bahas lagi ketika dia tarung dengan Hamilton. Tapi walaupun Red Bull di sini 2 dan 3, nanti di akhir kita akan bahas Mas Dewo, kayak kalau melihat lomba tadi malam, jangan-jangan semakin berat bagi Verstappen untuk jadi juara dunia. Karena nanti itu gong kita terakhir. Kemudian Ferrari gambling berusaha mendapatkan podium, tapi ini mungkin hasil terbaik ya. Charles Leclerc peringkat 4, Hamilton yang apa boleh buat finish peringkat 5, tapi ini kan tetap positif mengingat dia start posisi 11 karena ganti mesin. Gasly konsisten terus dapat poin. Norris, McLaren memang mobilnya tidak kompetitif di Istanbul dan ketahuan sekarang ciri kelemahannya mobil McLaren adalah kalau sirkuitnya punya banyak tikungan panjang, mobil McLaren tidak kompetitif. Nah, nanti di balapan-balapan ke depan kita akan melihat yang mana seperti itu. Ferrari, Sainz menurut saya memang bintang driver of the day-nya kemarin.
Start dari belakang bisa nomor 8, bahkan mungkin bisa lebih baik. Stroll berhasil dapat poin lumayan. Ocon satu-satunya pembalap yang tidak pit stop sama sekali, finish nomor 10. Paling miskin, Kenapa? Kita paling miskin, jadi nggak punya duit untuk ganti ban. Gila, dari terakhir nggak ganti ban. Ini kok bisa, kok bisa gitu. Ya, nanti kita bahas juga karena ini sebenarnya juga sangat gambling dan belum tentu kalau balapannya penuh karena Ocon kan di overlap. Nanti kita bahas juga kenapa Ocon sebenarnya agak beruntung gitu. Dia bisa finish dan itu tidak mungkin dilakukan, bukan tidak mungkin tapi sangat sulit dilakukan oleh Hamilton dan Leclerc yang mencoba menahan ban itu selama mungkin. Nanti kita bahas juga soal itu. Nah, konsekuensinya ke pembalap tentunya Verstappen yang kemarin -2 jadi +6. Ya, +6. Tapi sekali lagi, jangan-jangan juara dunianya masih akan Hamilton kalau melihat tren tadi malam. Kemudian Bottas ya peringkat 3-nya semakin kuat, semakin menjauh dari Norris. Perez ya mungkin nanti pada akhir musim akan menyalip Norris juga kalau situasinya seperti ini. Dua Ferrari ini benar-benar imbang ya, poinnya hanya selisih setengah poin antara Sainz dan Leclerc. Ricciardo sekali lagi kembali mengecewakan. Kenapa kok seperti itu? Gasly ya mungkin sulit diharapkan lebih. Alonso sayang kemarin bersenggolan di lap pertama, disenggol dan menyenggol. Betul. Jadi dia masih di peringkat 10. Nah, kalau peringkat konstruktor ini mungkin Mercedes kayaknya akan sulit dikejar Red Bull ya, karena Red Bull finish 2 di podium aja poinnya masih makin jauh. Jadi Mercedes dan Red Bull selisihnya 36 poin. Itu berarti sangat berat ya, kecuali ada bencana buat Mercedes yang gagal finish dua-duanya, kemudian 2 Red Bull bisa dominan. McLaren akan dikejar oleh Ferrari. Di episode minggu lalu kan kita bicara kalau melihat sisa sirkuit akhir musim, seharusnya Ferrari lebih unggul dari McLaren. Dan ini tadi malam di Turki mulai digigitin selisihnya. Sekarang hanya selisih 7,5 poin. Dan sangat mungkin kayaknya nanti Ferrari akan nomor 3, bukan McLaren. Kalau misalnya tren seperti ini dipertahankan. Alpine luar biasa, sekarang udah peringkat 5 lah intinya ya. Menurut saya itu sangat penting buat Alpine karena dia tim pabrikan ya. Masa pabrikan kalah sama privateer gitu. Di antara 5 besar ini yang privateer kan praktis hanya McLaren sebenarnya. Kemudian Alfa Tauri di peringkat itu lumayan. Aston Martin masih mengecewakan. Williams 3 yang paling bawah kita tahu nggak akan berubah mungkin posisinya. Jadi ini urutannya. Ya terus ya kita ngomongin balapannya Mas Dewo karena kan ya siapa yang nyangka hujan, katanya kan tidak akan hujan gitu. Ternyata ya pasar sirkuit buka lagi sebelum lomba. Iya, jadi kalau kita lihat dari startnya tadi, saya juga tidak berpikir bahwa nanti di tengah-tengah itu pasti akan mengering, tidak berpikir akan basah terus gitu. Betul. Kalau melihat semalam ya dengan semacam ini, kemudian juga banyak orang bilang bahwa Bottas ini kelemahannya pada saat tracknya basah, Bottas ini banyak sekali gagalnya. Tapi semalam menurut saya kok Bottas ini kok jadi Bottas yang berbeda gitu. Kalau Asa melihat bagaimana Sainz? Ya ini Valtteri Bottas saat action tadi malam. Mungkin saya tampilkan dia. Kan gampang kalau pembalap kalau menang pasti senyum ya Mas Yo ya. Jadi kalau kita lihat wajahnya kayaknya tenang gitu, enteng, kayak beban sudah lepas. Dan tadi malam itu Bottas ya akhirnya kita melihat Bottas bisa menang. Diuntungkan situasi memang karena Hamilton yang sebenarnya merebut pole position. Tapi karena ganti mesin, yang sudah kita bahas kan, kapan Hamilton akan ganti mesin, akhirnya ganti mesin juga. Meskipun yang diganti hanya ICE-nya, hanya internal combustion engine-nya. Komponen lainnya masih ada kemungkinan diganti ini di lomba-lomba berikutnya. Tapi untuk meminimalkan risiko, Hamilton mungkin hanya mengganti ICE-nya sehingga hanya turun 10 posisi. Dan itu Hamilton peringkat 11 sehingga Bottas jadi pole position-nya, dan dia praktis mengontrol lomba ya. Ini waktu start dia sudah, yang penting kan kuncinya start, jangan sampai disalip oleh Verstappen, dan startnya dia aman dan praktis sebenarnya tidak terganggu sampai akhir lomba. Kalaupun jaraknya Verstappen sempat mendekat itu bukan karena Verstappen lebih cepat, karena memang Bottas main aman. Buktinya apa? Kalau kita lihat di akhir lomba, fastest lap yang dicatat oleh Bottas di lap terakhir itu 2 detik lebih cepat
dari semua yang lain. 2 detik lebih cepat. Jadi kalau Bottas mau, mungkin dia bisa 1 detik per lap lebih cepat sepanjang lomba. Tapi dia tidak butuh. Yang penting siapa gitu. Nah, ya kan, menyalip siapa malah nyalip safety car dimarahin nanti. Iya. Jadi dia harus aman, yang penting mengunci kemenangan, toh yang bertarung di belakangnya dia juga nothing tulus, dan buktinya adalah di akhir lomba fastest lap-nya itu 2 detik lebih cepat dari yang lain. Yang tercepat kedua kalau nggak salah Sainz ya, Ferrari, sehingga dari situ kita melihat betapa perkasanya Mercedes di Turki ini, dan itu akan pertanda baik untuk Amerika nanti, mungkin untuk Brazil nanti yang karakter sirkuitnya mirip dengan Istanbul, naik turun tikungan panjang ya. Hujan seharusnya kan menjadi netralisir, tapi tetap Mercedes kayak kelas sendiri sebenarnya. Hamilton kalau tidak ada terhalang 1-2 hal dan keputusan strategi mungkin juga podium. Jadi ini juga Red Bull walaupun finish 2 dan 3 tetap akan kita harus kerja ekstra keras dan berharap situasi mungkin kembali menguntungkan seperti kayak ember disiram di Sochi itu mungkin, supaya tidak kehilangan poin terlalu banyak dan mempertahankan posisi. Minimal Verstappen jadi juara dunia pembalap. Kalau juara dunia konstruktor rasanya makin berat ya kalau melihat situasi seperti ini. Walaupun masih sangat mungkin karena selisih 36 poin itu kan masih sangat mungkin. Jadi kalau kita lihat ya Bottas selamat karena akhirnya bisa dipeluk timnya lagi menang. Siapa tahu ini kemenangan terakhir dia bersama Mercedes kan, kalau situasi persaingannya makin ketat dan Hamilton tidak situasi seperti kemarin kan jangan-jangan nanti Bottas akan harus menuruti tim order. Sehingga kalau ada kesempatan menang seperti ini harus dia maksimalkan 100%. Ya itu Bottas, jadi selamat kepada Bottas. Senang lihat ada masa dari 2 tim papan atas, 2 tim terbaik itu hanya Bottas yang belum menang tahun ini. Perez saja sudah menang di awal musim. Betul. Jadi minimal dia tidak terbebani lagi bahwa dia sudah menang. Sekarang tinggal apa yang bisa saya lakukan di 6 lomba yang tersisa untuk membantu Mercedes jadi juara konstruktor dan mungkin Lewis Hamilton jadi juara pembalap. Itu aja. Jadi selamat kepada Bottas. Kayak megang topi, saya sudah menang, tahun depan bye-bye. Iya, dan selebrasinya juga luar biasa. Kita lihat champagne itu benar-benar diminum, memang dia jago minum kan. Jadi kalau yang lain selebrasi ini haus nih kalau ini kan. Nah, saya bingung akan membahas dari mana. Ini bagus semua materi yang Asaki itu bagus semua. Cuman kita mau Bottas sudah cukup, kita lari ke 2 Red Bull dulu karena rasanya Lewis Hamilton harus ada space khusus kita obrolin ini. Betul. Hamilton apapun, ya sekali lagi ditegaskan ya ini pembalap terbaik di F1 sekarang. Yang kalau mau mengalahkan dia ya harus sempurna. Hamilton tahan dulu. Nah, kita ke Red Bull dulu. Jadi kita sudah menjawab keraguan tim bahwa kemarin dia memberi jalan kepada Verstappen. Tadi malam dia membuktikan bahwa dia bisa bertahan dengan santai sekali. Berarti asal tadi sudah menyinggung sedikit bahwa hati-hati mesin Mercedes luar biasa. Tapi kita ke Red Bull dulu, Ya. Bagaimana kalau kita dari pabrikan ya, saya sebagai pabrikan Honda gitu, dengan penghargaan dia mengganti liverynya jadi putih-putih seperti ini, walaupun di Indonesia sedang ramai antara Warkop DKI dan Warkopi karena mirip-mirip. Ini Haas juga marah karena kenapa Red Bull tiru-tiru warna putihku. Itu malah aku bingung waktu overtaking Nikita sama Mick itu. Kenapa satu bisa melesat? Ternyata Red Bull. Nah, itu kan. Kalau orang Honda gimana penghargaan yang ditampilkan Red Bull ini? Kita lihat itu dulu, marketing dulu. Ya, kan memang yang sayang adalah tidak ada Grand Prix Jepang di akhir musim ini, Mas Yo. Sehingga Red Bull tidak bisa memberikan kado atau pesan kuat di kandangnya Honda. Ya, apa boleh buat dilakukan di Turki ini mungkin. Mobil warna putih itu untuk mendedikasikan kepada sejarah. Warna mobilnya Honda itu kan memang putih, Mas. Jadi mobil Honda itu kan memang putih. Dulu sejarahnya kan mobil-mobil F1 itu kan ikut negara asalnya. Jadi Italia itu merah, Inggris itu hijau, Prancis itu biru. Nah, kebetulan Jepang itu putih dengan lingkaran lingkaran merah itu ya. Sehingga ya ini tribute untuk warna Honda di awal F1. Ya buat saya sih agak fresh juga ya ngelihat, karena kan kita sudah melihat corak Red Bull ini sebenarnya
praktis Rame. sejak pertengahan 2000-an gitu. Ya, Ya rame. sesekali ada variasi, tapi benar-benar berubah ekstrim ya ini gitu. Jadi Ya. putih. Jadi ya fresh, menurut saya baik. Dan kalau untuk marketing kan ini baik. Mungkin nanti miniaturnya ada khusus, bajunya ada khusus. Ya memang nggak menang mobilnya, tapi kan double podium sehingga ini hasil yang lumayan. Tapi tetap menurut saya kalau mau Honda berpisah dengan baik, mereka harus berupaya maksimal supaya mengantarkan Verstappen juara dunia, dan Red Bull harus maksimal bersama Verstappen untuk jadi juara dunia sebagai perpisahan dengan Honda. Walaupun perpisahannya masih tidak akan langsung drastis ya Mas Dewa. Ini kalau dua orang yang menikah itu tidak langsung cerai, jadi Ya. nanti tetap Mediasi. bukan mediasi, tetap serumah dulu, Ya. tetap serumah dulu, Iya. Pindah kamar. lingkungannya masih sama, pindah kamar, kemudian nanti benar-benar bisa 2 tahun 3 tahun. Ya. Jadi tidak langsung pergi karena tetap orang-orang Honda akan tetap di Red Bull untuk menservis dan menyiapkan mesin tahun depan sambil transisi pelan-pelan benar-benar pergi. Jadi tidak ini mesinku saya pergi, enggak. Ini mesinku aku yang rawat, aku yang nyervis, tapi aku sudah enggak di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, dan tadi malam itu memang akhirnya Sergio Perez benar-benar tampil sesuai harapan kan, karena dia dia melakukan 2 hal yang utama. Yang satu pasti naik podium bersama Verstappen, itu sangat jarang terjadi tahun ini. Kita pemandangan seperti ini buat Red Bull tentu sangat penting, sangat mahal. Dan yang paling kunci yang dilakukan Perez tadi malam adalah manuver ini, Mas Yo. Ketika dia bertarung dengan Lewis Hamilton, walaupun hanya 1-2 lap, tapi itu cukup memberi buffer waktu kepada Verstappen untuk melakukan pit stop dan keluar tetap di depan Hamilton. Jadi pertimbangannya gini, di awal lomba ini kita harus memuji Yuki Tsunoda ya, karena Yuki Tsunoda kan di awal lomba sempat menahan Hamilton 8 putaran, kira-kira 8 putaran, dan itu yang di depan sempat agak menjauh, sehingga Hamilton saat akhirnya bisa melewati Tsunoda, dia itu kira-kira 15 detik di belakang Verstappen. Kita nggak usah ngomong Bottas ya, kan yang saya lihat waktu itu jaraknya antara dia dengan Verstappen 17 detik, 15 detik segituan. Nah, pit stop di Istanbul ini tidak panjang Mas Yo, hanya perlu 20-an detik. Untuk in, ganti ban, out, itu hanya perlu sekitar 20 detik. Sehingga Verstappen butuh buffer 20 detik lebih untuk masuk pit, keluar tetap di depan Hamilton. Karena kalau Hamilton pit stop lagi kan jadi jauh lagi. Kuncinya kan tadi malam itu bukan Bottas lawan Verstappen, tapi Verstappen lawan Hamilton. Karena untuk kejuaraan dunia. Nah ini ketika Perez ini bisa menahan Hamilton kehilangan 3 detik, 4 detik mungkin di situ. Ya kan? Yang itu membuat Verstappen punya buffer waktu untuk melakukan pit stop. Dan Red Bull langsung melihat selisih waktunya pas, secepatnya Verstappen dimasukkan pit. Sehingga keluar lagi masih di depannya Hamilton. Jadi pressure-nya kembali ke Hamilton. Hamilton nggak sempat mendekat untuk mempressure Verstappen pit stop. Ini tidak terjadi. Sehingga pressure-nya justru ke Hamilton, pit stop atau enggak. Ya kan, kamu mau finish nomor 3 atau kamu kalau kamu nggak pit stop, kamu bisa finish nomor 3 kalau bisa bertahan sampai akhir, atau kamu pit stop lalu kamu di belakangnya Perez lagi misalnya. Karena setelah Verstappen pit stop, Perez langsung pit stop. Jadi sehingga Perez begitu disalip Hamilton, dia langsung pit stop supaya memastikan bannya fresh sampai akhir. Karena ini yang dimaksud Red Bull butuh 2 orang ini untuk menaur Hamilton. Sehingga ketika Verstappen sudah pit stop, kemudian tidak lama kemudian Perez pit stop, pressure-nya di Hamilton. Kalau saya sudah sulit kejar Verstappen ini. Karena Verstappen bannya fresh, saya bannya sudah 40-an lap. Tapi kalau saya pit stop, di belakang ada Perez yang bannya juga sudah ganti dan bisa lebih cepat dari saya. Sehingga, ini yang setahun ini kita tidak melihat itu di Red Bull, tapi itu dilakukan Mercedes kepada Verstappen. Yang dibutuhkan hanya Perez melakukan seperti ini, tarung. Dan ketika tarung itu, saya sudah tahu Hamilton berani nggak ini meladeni keberaniannya Perez. Perez nothing tulus loh. Kita senggolan sama-sama out, aku nggak apa-apa. Kamu masalah. Nah, Hamilton kemudian
sempat berani juga, tapi kemudian pasti tidak akan berani ngambil risiko. Jadi kayak, ayo berani-beranian gitu. Ya. Hamilton bebannya harus dapat poin sebanyak mungkin. Perez, aku nggak finish nggak apa-apa. Ya. Dan itu terjadi. Perez sangat fight, benar-benar. Meskipun Hamilton sempat memaksa dia keluar sedikit ya, melebar di jalur dekat masuk pit lane itu, tapi Perez masih bisa ngelawan balik lagi. Jadi racing fight yang luar biasa. Dan itu yang Perez ini semua dosa dan masalahnya bisa dilupakan karena satu manuver itu kalau nanti Verstappen juara dunia kan, Mas. Ini sama dengan Bottas ya. Jadi dosanya kemarin sudah dibalas tadi malam ya Bottas. Ya, kan? Kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kalau kita menimbang strateginya mumpuni Mercedes atau Red Bull kalau seperti kasus semalam. Kalau kasus semalam Red Bull bisa memaksimalkan kesempatannya. Kayaknya menang kan nggak mungkin, tapi yang terbaik setelah menang apa? Finish 2 dan 3. Dan itu diraih oleh Verstappen dan Perez, dan yang lebih penting lagi finish di depan Hamilton. Objektifnya kan itu, harus finish di depan Hamilton supaya posisi di klasemen bisa berubah. Ya memang ironisnya kan kalau ini terjadi berarti kan hujan kembali menolong Verstappen ya Mas Dewa ya. Karena kalau enggak mungkin Norris saja bilang kok, ini saya lap kedua sudah akan disalip Hamilton ini, karena saking cepatnya Mercedes di Istanbul ini. Ya. Nah sekarang kan hujan ini membuat Mercedes agak tertahan sedikit gitu, Maksudnya hujan secukupnya ya? Hujan secukupnya ya, karena sebelum lomba kalau ini kering kan semua agak bingung soal strategi Mas Jo. Makanya kebanyakan di kualifikasi berusaha memastikan start pakai ban medium. Nggak ada yang mau pakai ban soft. Tsunoda yang terpaksa pakai soft. Karena kalau sirkuit ini kan agak unik ya, karena tahun lalu permukaannya terlalu licin. Nah, kemudian dikasih treatment sama pengelolanya, disemprot pakai air katanya supaya pori-pori aspalnya itu membuka, sehingga jadi lebih kasar. Nah, sudah sirkuitnya lebih kasar, Pirelli bawa ban yang lebih lunak dari tahun lalu. Jadi kasar ketemu lunak, itu lengket sekali. Jadi overcorrection. Kalau sebelumnya licin keras, ya. Sekarang kasar lunak. Jadi nggak balance lagi ketemunya. Nah, strateginya sempat dipikir 2 stop. Karena kan pit stopnya pendek. Jadi kalau ini kering kemarin, itu mungkin medium, hard. Seperti itu. Tapi karena hujan, ban intermediate sekuatnya. Ban intermediate sekuatnya sehingga situasinya tidak normal lagi, tapi menguntungkan lagi Verstappen dan Red Bull dalam hal ini. Ya benar saja. Jadi kemarin kalau kita cermati pada saat latihan Tsunoda yang melintir itu kan bannya benar-benar kayak di amplas itu langsung ngelupas banyak sekali. Ya. Jadi permukaannya seperti itu ya saya. Ya nanti kita bahas karena soal ban ini kan ini kan ada kaitannya sama Hamilton. Ini kita kemarin dengar di radio masuk pit stop atau tidak, box atau enggak. Nah ini debat luar biasanya. Kalau Red Bull Verstappen top sudah memaksimalkan apa yang dia bisa, Perez memaksimalkan pekerjaannya. Ya Hamilton yang kemarin gimana ya, di satu sisi luar biasa Hamilton ini, Hamilton finish nomor 5, tetap dapat poin. Ya. Tapi dia nggak bisa mendekat lagi, nggak bisa podium, dan mungkin juga dengar seperti yang terjadi di Sochi, pit stop atau enggak. Karena kan situasinya agak beda dengan Sochi. Kalau di Sochi mungkin timnya harusnya lebih memaksakan karena mereka yang melihat radar, yang tahu hujannya seperti apa dan di mana. Pembalap ngelihatnya kering, basah kering, sekilas, apalagi hanya beberapa lap tersisa. Ini kan tidak hujan lagi sebenarnya. Dari awal kan tidak hujan lagi. Tapi sirkuit ini tidak kering-kering, sehingga yang tahu situasi adalah pembalap, bukan tim. Ya. Makanya kan beberapa tim menanyakan ke pembalapnya kan, menurut kamu situasinya seperti apa? Menurut kamu situasinya seperti apa? Kalau kamu pit stop, kasih tahu. Kita manage sedemikian rupa. Nah, Hamilton dan Mercedes sempat debat lagi nih. Pit stop atau tidak? Pit stop atau tidak? Pit stop atau tidak? Pada akhirnya, mau nggak mau, pit stop. Nah, setelah pit stop itu Hamilton ngomel-ngomel lagi. Seharusnya tadi nggak usah pit stop. Seharusnya tadi nggak usah pit stop. Saya sudah bilang seharusnya nggak usah pit stop. Nah, siapa yang benar?
ya pada akhirnya adalah Hamilton finish nomor 5 setelah pit stop. Kalau dia tidak pit stop, apakah dia bisa finish podium? Mungkin juga belum tentu. Ya. Mungkin juga belum tentu, tapi kan tidak tahu jawabannya. Terus kalau dilihat, loh itu Ocon bisa finish tanpa pit stop. Iya, tapi Ocon itu kan di overlap sekali. Dia tidak menuntaskan 58 putaran. Ocon hanya 57 putaran. Ya. Dan Ocon sendiri bilang, ini beberapa tikungan lagi meledak ini ban. Ya. Jadi ya mungkin Hamilton bisa lebih awet daripada Ocon. Tapi harus ingat, Ocon kan nggak fight. Dia yang penting bertahan hidup. Hamilton, jangan-jangan dia kalau mempertahankan ban itu, mungkin beberapa lap terakhir harus membendung Leclerc dan Perez dan Leclerc di belakangnya. Dan itu juga kan, ya dan Norris juga lagi kan sudah mendekat juga itu. Nah, jadi ya kita nggak tahu situasinya nanti seperti apa. Tapi ya jelas kalau dibilang rugi amat juga enggak, damage limitation-nya berhasil. Toh dia start 11, finish ke-5, itu apapun adalah hasil yang positif. Tidak menyenangkan dan spektakuler, tapi ya tidak jelek. Ini ya minimal harusnya kayak gini. Itu aja. Kasihan. Maksudnya ya itulah susahnya jadi pembalap ya. Kayak Norris kemarin harus membuat keputusan begitu cepat. Hamilton kan punya beberapa lap harus memutuskan, itu juga nggak gampang membuat keputusan seperti itu. Iya. Ini menarik nih. Jadi saya juga kalau teman-teman lihat Twitternya kan juga Mercedes protes gara-gara dia ganti ICE ya dia harus pindah ke penalti 10. Padahal kan si Mercedes bilang, saya lo ganti spare partnya pakai Mercedes, kalau saya ganti spare partnya Honda ya di penalti silahkanlah. Ini kan punya Mercedes juga gitu. Nah, ini jadi menarik begini ini sekali lagi ditimbang lagi soal keberuntungan. Nah, kita ngomong keberuntungan aja karena memang kalau kita lihat Asad tadi sudah bilang bahwa Verstappen bisa memaksimalkan kondisi karena memang babak latihan kualifikasi hancur-hancuran Red Bull. Ya kalah sama Mercedes, kalah kelas. Nah, ya kalah telak kan, masih ada keberuntungan. Nah, sementara logikanya kalau dengan kekuatan Mercedes seperti itu, kalau normal harusnya kan Lewis Hamilton juga bisa dua atau mungkin bisa 1, tapi kan karena ketahan dan ada problem masuk dan tidak masuk, kembali ke faktor luck. Ini tadi malam melihatnya kalau ditimbang yang beruntung, yang untung itu Verstappen atau Lewis Hamilton. Kalau kita ngomong hitung-hitungan itu, Kalau menurut saya undi Mas Jo. Maksudnya Verstappen juga ya untung dia tidak bermasalah, tetap bisa finish kedua. Untung Perez lagi on, bisa membendung. Ya untung lagi. Di sisi lain Hamilton ya untung kamu tetap bisa finish gitu kan, karena jangan-jangan kalau kamu memaksakan tidak ganti ban malah nggak finish, karena Pirelli sendiri sempat bingung juga itu di akhir lomba, karena kan ada beberapa pembalap yang memaksakan diri gitu. Nah, Pirelli sendiri sempat hampir memberi tahu tim-tim untuk mewajibkan ganti ban, karena mereka sendiri nggak yakin bannya itu bisa tuntas sampai akhir. Sebagai catatan misalnya, kata Pirelli, bannya Ocon itu benar-benar sudah sampai dasarnya ban, sampai konstruksinya. Jadi karetnya itu benar-benar sudah habis. Tidak ada fotonya karena mungkin teman-teman bisa mencari, tapi itu juga sangat berbahaya gitu. Nah kan kita nggak tahu Hamilton nanti seperti itu atau tidak. Tapi Leclerc yang jelas memaksakan dan akhirnya lebih baik ganti. Hamilton yang mungkin ya dia kan butuh poin lebih banyak, dia di depan dan dia tampil luar biasa bisa seperti itu. Akhirnya finish nomor 5. Catatan khusus buat ban Pirelli ini Mas Dewo. Jadi ban Pirelli yang dipakai ini saya tampilkan fotonya Ocon ya. Kan kalau kita lihat di foto ini sebelah kiri ini masih ada kembangnya. Yang sebelah kanan ini sudah hampir slick ya, sudah hampir polos. Bannya Hamilton itu sudah benar-benar slick sebelum pit stop itu. Nah, ban intermediate ini ternyata karakternya unik dan karena balapan hujan yang seperti ini jarang, yang basah dari awal sampai akhir tapi nggak hujan, itu ternyata ban intermediate ini adalah ketika baru 2-3 lap dia enak, lengket, cepat. Tapi kemudian beberapa lap, bisa 3 lap, bisa 5 lap, itu berantakan. Graining, mengelupas, segala macam karena panas ya. Tapi setelah itu, setelah lebih licin, lebih habis, dia lengket lagi. Nah itu yang diomeli Hamilton itu. Jadi setelah pit stop, dia harus melewati fase
bannya nggak enak itu, Ya. yang saat dia di pressure oleh Gasly itu kan. Nah Dan itu menurun nggak saya? menurun ya. Iya ya kan menurun kan? Iya. Iya. Tapi setelah itu kan aman lagi, bisa melonjak lagi. Nah Hamilton merasa kalau aku nggak pit stop, mungkin banku ya stabil terus, meskipun tidak secepat kalau baru gitu. Nah ini kan inkonklusif juga, karena harus diingat Ocon kan juga nggak, dia kan bisa aku nggak tarung sama siapa, yang penting aku selamat sampai finish dapat 1 poin. Ya. Malah Ocon sendiri bilang ini kalau 1 lap lagi mungkin aku udah disalipi 3-4 pembalap di belakang, dia bilang kayak gitu, karena dia benar-benar sudah yang penting gliding finish kan. Nah ini yang pasti Mercedes dan Hamilton pasti akan bersama Pirelli akan menganalisis karakter ban ini seperti apa. Kalau saya sih yang kaget cuma gini Mas Jo, kalau ini kering mereka harus 2 kali pit stop karena ban keringnya ini nggak ada yang tahan di permukaan ini. Softnya nggak ada yang mau pakai, medium harus diganti hard, dan hardnya kalau 2 pit stop hardnya 2 kali. Sedangkan pakai ban intermediate kok semua berjuang supaya nggak ganti ban. Ganti ban, ya betul. Ya. Dan ketika balapan hujan dinyatakan basah seperti ini kan memang tidak wajib pit stop, jadi boleh terus sampai akhir nggak apa-apa, terserah kamu kayak gitu. Nah ini yang salut juga, kok bisa ya bannya seperti itu ya. Ini kan ban yang seharusnya lebih lunak dari ban soft, yang ada kembangannya dan kembangannya bisa habis, tapi kok bisa lebih awet dan lebih baik daripada ban kering di situasi mengering gitu. Nah Vettel kan mencoba pakai ban slick. Kan kalau pembalap urutannya di belakang dia kan ya nothing tulus, coba aja gitu. Ternyata nggak bisa. Masalahnya bukan karena lengket, karena permukaan itu masih lembab. Vettel tidak bisa mendapatkan temperatur yang pas pada bannya, sehingga nggak sempat panas-panas terus. Akhirnya lebih baik ganti aja sekalian. Nah ini yang akhirnya bilang, wah kalau Vettel aja nggak bisa, habis itu nggak ada yang berani ganti kan itu. Nah, McLaren sebenarnya sudah pinter Mas Jo. Di saat Lando Norris ini kan posisinya juga tanggung kan. Betul. Maju ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Tapi McLaren bilang kalau kita pit stop duluan bisa ngelopati nggak ya? Sebentar, kita coba pakai Ricciardo dulu. Ricciardo pit stop duluan kan? Ricciardo pit stop duluan, ganti ban intermediate baru. Habis itu lap time-nya dilihat. Ternyata Ricciardo juga nggak lebih cepat daripada sebelumnya. Akhirnya diputuskan udah Lando bertahan juga di depan, ngikuti yang lain aja gitu. Seru juga kemarin, karena begitu situasi setelah lewat 30 lap itu saya pikir, ini siapa yang berani pit stop duluan? Kalau saya nggak mau pit stop duluan, saya mau lihat situasi yang lain dulu kan. Kalau pit stop duluan bisa salah ini, apalagi yang sudah posisi 5 besar dapat poin, bisa poin atau enggak ini. Sedangkan yang di belakang kan nothing tulus. Aku coba deh, siapa tahu menguntungkan, siapa tahu nanti hujan turun lagi gitu. Ini yang tadi malam jadi perdebatan luar biasa ya, yaitu pada akhirnya semua bertahan menggunakan ban itu selama mungkin. Ferrari juga kan mencoba juga, tapi kan gagal juga. Ya Leclerc bilang, ya ini saya kehilangan podium karena tidak ganti ban lebih dini atau tidak menggunakan ban yang sama sampai finish. Tapi ya ini lebih baik finish nomor 4 daripada nggak finish, mungkin kayak gitu. Ya, jadi saya tadi sempat di awal saya bilang, Mas kemarin itu ngelantur loh Mas, tapi ngelantur saya senang kok karena kemarin saya mancing asa, ternyata keluar semalam. Iya benar ya. Saya kan ulangi lagi pertanyaan, ternyata Ferrari memang gila semalam. Jadi itu kan kemarin berkali-kali saya tanya, McLaren atau Ferrari? Asal bilang Ferrari. Ternyata semalam kan gila ini Ferrari ini luar biasa gitu kan. Kita kaget semua tadi malam saya. Ya Ferrari sebenarnya trennya sudah kelihatan. Kalau di sirkuit yang lebih tradisional dia lebih spesial, lebih stabil daripada McLaren. Tidak spesial Mas Dewa ya. Ferrari ini nggak ada sirkuit yang dia spesial. Tapi lebih konstan di sirkuit-sirkuit yang konvensional. Sedangkan McLaren ada sirkuit yang dia istimewa, ada sirkuit yang dia ya kayak tadi malam itu gitu. McLaren mengakui kalau sirkuitnya banyak tikungan cepat, panjang, dia kalah. Nah, kalau dilihat dari sini ya makanya saya bilang, wah ini tinggal Ferrari bisa nyuri menang nggak? Tadi malam mungkin ada peluang ya nyuri menang. Ya. Nah, sekarang tinggal kita tunggu di lomba-lomba berikutnya ada peluang nggak Ferrari nyuri menang. Kalau seperti ini kan bisa saja terjadi. Apalagi kalau yang di depan duelnya makin panas. Ya, saya ini pertanyaan ini ada kaitannya ya. Contohnya adalah waktu Mick bilang bahwa saya mimpi Q3, mimpi. Kemudian kemarin Sochi, McLaren mimpi podium 1 tapi salah strategi. Ferrari juga mimpi podium 1 salah strategi. Ini kalau asal melihat kalau Ferrari kasusnya
ini timnya yang tidak, maaf ya, tanda petik sudah tidak secanggih zaman dulu kayak Ross Brown, ya kan? Ya. Otak-atik, tahu-tahu loh Ferrari menang. Ini kalau Asa melihat bagaimana semalam bisa? Kalau saya lihat sih karena Ferrari memang mobilnya tanggung ya Mas Dewa. Karena kan mobilnya tahun lalu kan tidak sekompetitif sekarang. Dengan mobil yang pada dasarnya sama, bisa kompetitif seperti ini, menurut saya udah luar biasa. Kalau enggak, buat apa Ferrari punya anggaran sebesar itu? Jadi menurut saya dua pembalapnya super, luar biasa. Leclerc kelihatan kan, dia kalau ada kesempatan akan nyuri menang. Sainz luar biasa konsisten, luar biasa overtakingnya juga luar biasa, dan ini tinggal nunggu waktu juga kapan menang. Memang mobilnya kena regulasi kan, dia kan tanda kutip kena hukuman, mesinnya harus dilemahkan setelah 2019. Begitu ya. Sehingga dia 2020-nya hancur-hancuran, 2021-nya dia bisa recover. Nah, tinggal nanti kalau 2022 mesinnya bisa normal, kemudian mobilnya bisa baik, karena mobil tahun ini kan sama kayak mobil tahun lalu sebenarnya. Ya Ferrari akan kembali moga-moga Ferrari bisa kembali ke persaingan di atas. Akan sangat seru kalau ada 3 tim berebut juara dunia kan. Pengennya seperti itu. Jadi ya karena mobilnya memang tanggung, dibilang tidak ada satu sirkuit yang benar-benar spesial kecuali mungkin Monaco kemarin. Ya. Sedangkan jadi ya pilih sekali kalau bikin mobil tinggal pilih gini, saya pengen yang tanggung terus tapi dapat poinnya banyak terus, atau yang karakternya Jekyll and Hyde, kadang-kadang malaikat, kadang-kadang setan, tapi bisa menang kan kayak gitu. Nah ini McLaren yang satunya, Ferrari yang tanggung. Nah, betul. Tapi kalau di sisa musim ini, mending yang tanggung kalau finish nomor 3 kan, Mas. Karena memang poin ya saya. Ya, poin-poin terus ya. Ya, saya ini masih ada tambahan lagi saya untuk mengupas Lewis Hamilton sebelum saya akan bertanya yang lain. Ya, Lewis Hamilton kita semua tahu masih punya api untuk jadi juara dunia. Ya. Performanya, aduh, ini orang ya kayak Michael Schumacher dulu lah ya, orang ini nggak akan ada salahnya, nggak akan ada goyangnya. Nggak matinya. Ya, jadi hanya situasi-situasi khusus yang bisa membuat dia bermasalah. Nah, Verstappen solid sejauh ini, tapi jangan-jangan nanti dia yang blunder sebelum akhir musim. Saya tetap mengikuti prediksi di awal tahun, kalau bisa Verstappen juara dunia, itu sangat baik untuk F1. Tapi melihat situasi tadi malam di Turki, wah ini sangat berat, karena mobil Mercedes... Yang ini tahan dulu, saya terakhir tahan dulu. Oke, jadi Ewan Mania yang jelas, terima kasih Menteri Keuangan kepada Red Bull, karena Red Bull ini adalah tim yang benar-benar taat pajak, jadi walaupun memulai dengan cara pemutihan dulu, baru bayar pajak, tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas Menteri Keuangan sudah senang ada pemutihan di Red Bull. Semoga yang lain juga ikut pemutihan. Bintang balapan, karena tadi Asaf dan nyinggung Lewis Hamilton, saya juga setuju kalau semalam masih hoki juga, karena bayangin kalau Gasly tidak mendapat penalti, pasti keluar Lewis Hamilton keluar dari pit stop itu pasti udah di belakangnya Gasly, tapi masih tolong juga. Ini sebenarnya kita mau ngomongin sekarang balapannya semrawut semalam itu sangat semrawut, dan rasanya kita tidak semua bisa mendengarkan apa obrolan pembalap dengan timnya, pasti riuh rendah semuanya, frekuensi gila semua. Sebenarnya bintangnya itu siapa sih, Sa? Bintangnya itu siapa sih, Sa? Semalam itu, Sa? Menurut saya sangat merata sih. Kalau kita mau lihat, ya sekarang tinggal semua tim menggemari tim yang mana, semuanya tadi malam tampil baik. Buktinya 20 pembalap finish semua. Ya. Jadi ya pasti semua melakukan tugasnya dengan baik. Kalau saya sih mungkin ya, kalau kita melihat progres dari belakang ke depan, Sainz luar biasa. Hamilton juga ya selalu jadi entertainment buat semuanya. Ya Bottas ya, mungkin kita harus kasih ke Bottas, karena apapun akhirnya dia menang. Kan malu banget nyetir Mercedes nggak bisa menang. Jadi saya harus kembali ke Bottas, karena ya minimal dia bisa nanti pergi dari Mercedes tidak dengan nggak bisa menang. Jadi dia lebih minimal di Alfa Romeo nanti bisa lebih baik daripada Kimi Raikkonen mungkin. Minimal selesai lah, 2 tim paling atas semua pembalapnya pernah menang. Jadi ya selamat kepada Bottas yang konsisten, konstan, dan ketika butuh fase lap jauh lebih cepat daripada yang lain. Itu udah dia nggak terkejar tadi malam. Kalau saya sih Bottas. Kalau untuk individunya ya semua pembalap punya highlight tadi malam. Ya, jadi kebanyakan kan juga teman-teman minta tolong disinggung juga
yang lainnya, jangan itu semuanya. Memang kita sekarang lagi ngomongin juara dunia, jadi pasti akan mengerucut. Tapi yang jelas, iya, dan sesuai tema kan Mas Yo. Ketika dulu Ocon menang ya kita ngomongin Ocon dan Alonso seperti itu. Ya, jadi biar teman-teman juga paham, kami tidak mungkin dalam 1 jam, kurang 1 jam ini kita membahas semuanya. Nah, Mas Yo terlalu terpengaruh, cuekin aja, kalau enggak kan bisa nonton yang lain. Aku sih nggak peduli gitu-gitu. Karena kan kadang-kadang orang tidak menonton secara utuh untuk menilai secara utuh. Jadi ya yang penting saya berdasarkan pengalaman mengikuti F1 dan ngamati, ya kira-kira seperti itu. Ya, sejauh ini juga nggak jauh-jauh amat, McLaren bisa menang dan lain-lain. Dan setiap pengamat pasti punya yang didukung. Kebetulan tahun ini saya dukung Norris. Saya kira itu fair-fair saja. Jadi mungkin ya kadang-kadang mungkin ngingetin teman-teman aja, kan otak kita kan di sini bukan di jempol gitu aja. Jadi nah ini yang menarik saya sekarang dari apa yang kita omongin sekarang. Ini kita harus membuat sebuah analisis lagi tentang Red Bull dan Mercedes. Nah, jujur aja, jadi kalau dulu kita ngomong bikin rapot setengah musim, ternyata nggak bisa juga lihat tahun ini. Rasanya kita harus analisa terus, ya kan? Nah, ini saya tolong dibahas lagi mengenai pembalap, mengenai mobil, mengenai tim, karena ini semuanya satu. Ya, mobil Mercedes sejak libur musim panas kayaknya naik 1 strip ya. Dia bisa membuat performanya lebih konsisten di berbagai sirkuit sebenarnya. Kalau dilihat 6 lomba yang tersisa nanti, ada 2 yang sangat mirip dengan Istanbul, yaitu balapan selanjutnya di Texas, di Austin, di Amerika. Naik turun, meliuk, tikungan panjang. Kemudian Interlagos di Brasil. Meliuk, bahkan tikungan pertama Istanbul itu kan sebenarnya nyontek Interlagos. Jadi sangat mirip. Nah, ini yang berarti di 2 tempat itu, kalau situasinya kering normal, Mercedes akan sangat perkasa. Dan itu sangat sulit buat Red Bull untuk bersaing. Berarti di minimal 2 dari 6 ke depan, Verstappen harus defensif kan, harus meminimalisir kehilangan dan memaksimalkan segala peluang. Dan bagi Mercedes jangan buang peluang. Berarti sisa 4. 4 ini yang kita minggu lalu bicara, ini agak unda-undi semua kan. Nah, kalau dari 6 ini 2 sudah diambil Mercedes, 4-nya apakah 2 milik Red Bull? Kan juga belum tentu. Apalagi ada Jeddah, Arab Saudi yang baru, Qatar yang belum pernah dipakai F1, ada 2 yang jackpot ini nanti. Abu Dhabi tahun lalu Verstappen yang menang, sehingga ya kita nggak tahu nanti masih bisa menang atau enggak. Dan ya itu ya kita akan sulit untuk melihat bagaimana Red Bull, bukan sulit ya, kalau melihat tren beberapa lomba terakhir, Mercedes kayak di atas angin. Minimal kejuaraan konstruktor kayaknya akan sulit buat Red Bull mengejar. Dan Hamilton sudah ngambil penaltinya lah. Sehingga harusnya setelah ini tidak ada lagi penalti. Mungkin Hamilton harus ngambil penalti komponen ya. Tapi kan tidak perlu ke belakang grid seharusnya. Nah, ini juga dipikirkan ya, saya ini strategi ya. Kenapa enggak langsung full sampai belakang? Ini kan beda dengan Red Bull. Langsung aja ganti semua gitu. Nah, ini strategi juga ya kalau gitu ya. Iya, pasti strategi. Karena mungkin dia melihat kan seharusnya tidak hujan tadi malam. Kalau start paling belakang takutnya nanti harus berat dengan ban yang boros kalau kering di Istanbul untuk melejit ke depan. Sehingga ya udah kita ambil 10 posisi saja. Gitu. Siapa tahu nanti komponen yang lain tidak perlu diganti jangan-jangan. Nah, ini yang paling berat kan internal combustion engine itu, ICE itu kan, karena kan itu yang mesin kan. Itu yang komponen api utamanya. Seperti itu. Tempat seker apa ya? Ya, itu tungku apinya. Tungku apinya. Nah, ini yang nanti harus dipikirkan lagi. Tapi saya kira mungkin Mercedes sudah menghitung lah. Mungkin tidak perlu lagi mengganti. Kalaupun ada kepepet nanti mungkin ya 10 posisi lagi atau apa. Sehingga, tapi yang paling berat sudah diambil. Red Bull seharusnya sudah aman. Jadi bisa straight fight sampai finish. Tapi dari 6, 2 sudah diambil. Ya, Interlagos dan Amerika kayaknya milik Mercedes. Itu yang berat nanti.
Ya, soal tekanan pembalap akhir-akhir ini, Asa melihatnya gimana? Apakah setelah kasus kemarin, terus kemarin sudah mulai di Sochi juga sudah mulai ya sportif, berdua sudah mulai ada komunikasi. Ini kan pembalap juga punya peran sangat tinggi sekali karena yang ada di lintasan, Ya, bebannya sekarang ya mengerucut seperti kita bilang. Kita pasti sampai akhir musim 6 balapan yang tersisa ini kita pasti ngomongin Hamilton lawan Verstappen. Ya. Jadi kita akan melihat seperti melihat dua lomba. Yang satu lomba melihat siapa yang menang, yang satu lagi melihat siapa yang di depan, Verstappen atau Hamilton. Jadi pasti tidak terelakkan itu. Semakin akhir musim semakin mengerucut kita melihat persaingannya. Nah, nanti kalau misalnya nanti Ferrari siapa tahu lagi unggul 1-2, tetap kita melihat Verstappen di mana, Hamilton di mana. Ya. Jadi ya tetap karena kejuaraan dunia kan, ini kan kejuaraan dunia bukan lomba per lomba. Ya. Seperti itu. Kalau soal persaingan kayaknya sekarang bukan lagi soal Hamilton berseteru dengan Verstappen, ini sekarang fokus ke diri masing-masing, fokus ke tim masing-masing. Kan kalau di Istanbul tadi malam Hamilton sempat pegang dengan timnya kan, pit stop atau tidak, harusnya nggak usah pit stop, harusnya saya sudah bilang nggak usah pit stop, ngapain pit stop kayak gitu. Nah, ini akan makin panas, apalagi ini musim F1 sekarang karena pandemi kan makin dekat ke akhir tahun, di banyak negara cuacanya makin mudah hujan. Ya. Nah, mungkin nanti hujan di Brasil misalnya. Amerika juga udah musim gugur yang bisa ini ada pertandingan football aja sempat ditunda saat jeda tengah waktu ke saat halftime karena ancaman badai misalnya. Nah, ini bisa menjadi kendala juga nanti. Kalau hujan ikut main-main jadi penentu gelar. Ya, tadi Evan Mania Asa udah bilang bahwa faktor X itu ternyata kuat sekali itu. Tim sekuat Mercedes semalam kita lihat juga tanda petik masih ada kecolongan miskomunikasi antara keduanya. Ini juga mungkin potensi juga kan. Kemudian kalau Red Bull solid tapi mobilnya tidak sekencang Mercedes. Jadi ini hal-hal yang cukup menarik. Tapi juga saya masih penasaran dengan obrolannya Asa tadi karena faktor alam misalnya tahu-tahu Ferrari di depan. Ini sekarang kan balapannya cuma sekarang bagaimana Verstappen di depan Lewis Hamilton bagaimana di depannya Verstappen itu terus kan Sa? Iya. Soal nanti kan, pokoknya apa gitu. Asal sebut besar kan, sebenarnya poinnya kan. Iya. Ya kan itu ya saya. Iya, jadi ya kejuaraan dunia Mas. Ini sudah babak akhir. Ya. Sudah kalau Squid Game sudah episode 6 ya. Ya. Baik Evan Mania ini bisa Anda cermati kalau ini di basket sudah kayak ini sudah game keberapa ya? Nah, kayak gitu kan, jadi sudah sangat tinggi sekali, ketegangannya juga tinggi sekali. Saya sebelum ditutup, ada hal yang disampaikan kepada Evan Mania berkaitan dengan perseteruan antara Mercedes dengan Red Bull. Sekali lagi di garis bawahi aja. Ini mungkin menjadi, kayak kemarin kan juga, waktu saya bilang, ini yang mungkin yang di Turki ini mungkin Ferrari. Saya juga masih ragu ya, Ferrari ya. Oh bukan McLaren ya. Ternyata semalam gila ya, dua-duanya gila ini gitu. Nah ini kira-kira menurut Asa untuk ke depan ini apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan kondisi track yang bersama di Amerika nanti? Ya sekarang kuncinya adalah setting mobilnya nggak boleh salah sama sekali. Hamilton kemarin itu menggunakan downforce lebih tinggi dari Bottas dan lebih tinggi daripada dua Red Bull. Karena diasumsikan harus nyalipi banyak mobil, sehingga butuh grip sebaik mungkin di tikungan. Toh modal top speed-nya ada karena pakai mesin Mercedes. Ini yang, Red Bull kalau seperti itu kan harus mikirin lagi. Gitu. Kalau kita sering melihat dua tim ini, variasi settingan downforce-nya sangat beda. Gitu. Misalnya, waktu bersenggolan di Silverstone misalnya, waktu itu Red Bull jelas Red Bull yang agak high downforce seperti itu, sehingga ini bisa menentukan nanti siapa cepat di trek lurus, siapa di tikungan. Kan ini hal-hal kecil-kecil seperti itu ini yang akan menentukan. Iya. Ini yang ya tadi, dan nanti jangan sampai kepleset, itu aja. Jangan sampai aduh lupa pasang sayap lalu kalah dua posisi. Ini sudah hal-hal kecil-kecil ketika meeting dengan engineer, meeting dengan para mekanik, ini harus perfect. Simulasi komputernya setelan di Austin harus perfect. Simulasi komputernya balapan di Meksiko yang di ketinggian yang downforce-nya akan lebih rendah harus pas. Oke. Ya. Apalagi kalau hujan.
Nah, komunikasinya harus benar-benar bagus, harus sama-sama bisa menjelaskan kenapa pit stop, kenapa tidak, kenapa ban ini, kenapa tidak. Itu satu saja salah keputusan, gelar hilang. ngeri. Jadi wajar kalau Iwan Mania di Indonesia pada ribut sampai sekarang nonton di mana saya download nggak bisa ini ya, karena pada saat sekarang genting-genting semacam ini kita ada coba dari Fox, tapi oke lah, kita nikmati, sudah ada solusi. Terima kasih Mas Arief. Asa ada tambah lagi, kalau nggak akan saya tutup. Cukup Mas, minimal mungkin saya ingin nanyain, mungkin ada yang tahu kaos yang dipakai Mas Dewo itu tim apa, mungkin bisa ditulis di komen. Oh ini kaosnya yang jelas ini nih Sa. Jangan disebut nama timnya Mas, biar jadi omongan ya. Wah ini McD Sa, McD. McD dong. McD kena larangan Satpol PP ya, dikasih silang. Ya silang, betul. Jadi Iwan Mania jangan lupa, saya akan memberikan hari ini ada spesial 56 tahun saya. Ini ada kaosnya McLaren, masih baru. Ini ada topinya McLaren, Sergio Perez yang kata Asa tadi adalah penyelamatnya Verstappen. Jangan lupa nanti di feed saya, di IG saya @dewo_pratomo itu ada feed, ada tulisannya Dewo DP56 A Nikita B Nyai. Jadi cukup menjawab satu saja. Jadi misalnya menjawab itu misalnya main balap atau MB A, main balap atau MB B. Biar yang tahu di IG saya hanya teman-teman yang ada di podcast ini saja. Jadi pertanyaan dan jawabannya di IG @dewo_pratomo. Iya, pokoknya harus ada main balap atau MP, sudah sangat benar. Mau jawabannya apa atau benar, pokoknya harus main balap atau MP. Ini kunci kita, yang nonton ini saja, yang nggak nonton pasti akan bingungnya ada apa gitu. Baik Asa, terima kasih Sa. Terima kasih Mas Dewo, selamat ulang tahun sekali lagi. Sayang lagi pandemi, jadi nggak bisa kita lemparkan ke sungai. Terima kasih, dan Asa sukses untuk DBL, sukses untuk Persebaya, sukses untuk AJ5. Jadi teman-teman yang ingin bersepeda, ini Asa sudah mulai gayanya pemain NBA. Dia membuat sepatu bagus tapi harga terjangkau. Ini sepeda terjangkau, bisa diadu dengan brand lain. Silahkan Iwan Mania bisa di googling di Wednesday ya saya. Ya, WDN-SDY. Oh ya, tulisannya adalah WDN-SDY, Wednesday ya. Oke, itu banyak teman yang masih bertanya cara membaca. Sekali lagi terima kasih. Jaga prokes, walaupun sekarang sudah mulai agak longgar, tetap pakai masker supaya kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Salam Sa.